Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman SMA, selamat berjumpa di serial video penilaian produksi Direktorat SMA. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Rina dan juga Pak Yunus yang sama-sama akan mengantarkan serial video penilaian ini. Jadi kira-kira gimana Mbak Rina? Apa yang akan kita bahas di kesempatan kali ini agar teman-teman SMA lebih memahami tentang penilaian lebih dalam? Oh iya Bu, betul. Kali ini kita akan membahas tentang penilaian. Ada beberapa jenis penilaian yang kita sudah ketahui. Di antaranya penilaian portofolio, penilaian kinerja, dan lain-lain. Teman SMA, terkadang kita bingung membedakan beberapa jenis penilaian. Bahkan bingung untuk memilih jenis penilaian yang akan digunakan. Penting nih untuk kita ketahui perbedaannya ya Bu. Ya betul Mbak Rina. Tentunya dengan masing-masing ciri khas dari penilaian tersebut. Barangkali Pak Yunus bisa menyampaikannya. Baik Bu, teman-teman SMA, saya akan coba sampaikan secara umum tentang penilaian portofolio ini dan penilaian kinerja. Yang pertama, teman-teman SMA, memang penilaian portofolio ini masih relatif baru dan di dunia pendidikan juga masih belum banyak digunakan, karena selama ini penilaian portofolio memang banyak digunakan di penilaian pegawai atau karyawan di perusahaan. Penilaian portofolio ini juga sangat relevan sekali dengan implementasi Merdeka Belajar, karena guru bisa secara fleksibel untuk memilih metode yang digunakan untuk mengukur kompetensi peserta didik. Dan bagi anak-anak juga ini akan mendorong anak-anak termotivasi untuk lebih kreatif dan inovatif karena berpusat atau sesuai dengan bakat dan minat siswa. Di sini penilaian portofolio bukan sekedar hanya kumpulan karya siswa, tetapi yang lebih penting lagi sebagai bukti siswa telah mencapai kompetensi tertentu, pemahaman dan sikapnya terhadap mata pelajaran yang diampu. Nah selanjutnya penggunaan portofolio ini tidak saja meningkatkan kompetensi spesifik pada bidang atau mata pelajaran tertentu, tetapi yang lebih penting lagi bagaimana siswa meningkatkan kompetensinya untuk berpikir kritis, berpikir reflektif, tahu kelebihan dan kekurangannya, ya, sehingga nanti peserta didik juga bisa mengambil langkah atau strategi untuk meningkatkan kompetensi kira-kira mana yang belum dicapai. Nah, teman-teman SMA, penilaian portofolio ini mempunyai karakteristik penilaian yang otentik karena berpusat kepada siswa, ya, dan dapat digunakan untuk penilaian formatif dan sumatif. Bentuk portofolio bisa seperti portofolio kinerja, portofolio dokumentasi, dan portofolio pilihan. Nah, hasil karya siswa, nah tentu saja nanti bisa diwujudkan atau dituangkan di dalam catatan harian, jurnal, atau puisi-puisi atau infografis yang dihasilkan selama proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penilaian portofolio ini sangat memegang peran penting karena bisa mengetahui perkembangan kompetensi siswa, ya. Kemudian, nah portofolio ini juga dijadikan untuk menumbuhkan refleksi diri dan kesadaran di kalangan siswa atau antar temannya. Nah, kemudian nanti juga hasil penilaian portofolio ini dapat digunakan untuk memberikan umpan balik terhadap siswa, ya. Kira-kira kemampuan apa lagi yang perlu dicapai dan seterusnya. Untuk bisa berlangsung penilaian portofolio secara
baik, maka guru dan siswa harus memiliki rasa saling mempercayai, ya. Dan tentu saja dalam penilaian ini juga harus melibatkan orang tua. Nah, guru dan siswa sebagai pihak yang saling memerlukan, ya, dan memiliki semangat untuk saling membantu, saling kolaborasi antar temannya, antar guru dan orang tua. Oleh karena itu, di sini dituntut guru dan siswa harus terbuka dan saling jujur satu sama lain sehingga hubungan yang wajar pada saat penilaian portofolio ini bisa terjadi, ya. Kemudian proses pendidikan juga bisa berlangsung dengan baik. Nah, hasil penilaian portofolio ini disimpan dalam atau didokumentasikan sehingga bisa digunakan nanti dalam kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Selanjutnya, penilaian kinerja ini juga bisa digunakan untuk melihat perkembangan dari peserta didik, capaian-capaian yang dicapai oleh siswa, terutama yang melibatkan aktivitas dan hasil, ya. Umumnya, definisi secara umum penilaian kinerja itu merupakan bagaimana siswa mempraktekkan pengetahuan-pengetahuannya yang sudah diperoleh di dalam konteks aktivitasnya maupun dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, penilaian kerja ini mempunyai beberapa karakteristik, terutama karena kaitannya tadi di dalam proses atau perbuatan-perbuatan atau aktivitas dan hasil produk yang dihasilkan. Nah, maka dalam proses penilaian, Bapak Ibu juga harus memperhatikan mulai dari persiapan, pelaksanaan, dan hasil akhirnya. Bentuk-bentuknya biasanya sudah sering dilakukan di sekolah, misalnya penilaian praktek. Penilaian praktek ini biasanya teman-teman SMA sudah sering digunakan, seperti dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, membaca puisi. Kemudian misalnya untuk IPA atau fisika atau biologi, praktikum di laboratorium. Dan yang terakhir, teman-teman SMA, penilaian produk. Penilaian produk ini digunakan untuk menilai hasil pekerjaan siswa, ya, seperti karya tulis atau produk-produk bioteknologi, riset-riset yang sudah dilakukan oleh siswa. Nah, yang terakhir Bapak Ibu adalah penilaian proyek. Nah, penilaian ini biasanya bentuknya penugasan yang didahului dengan persiapan, pelaksanaan, dan yang terakhir nanti adalah pelaporan. Nah, semuanya ini adalah merupakan penilaian kinerja. Nah, jika proses ini atau penilaian kerja ini didokumentasikan dari awal sampai akhir, maka nanti menjadi portofolio dari penilaian anak tersebut. Demikian. Nah, setelah mendengar penjelasan Pak Yunus tadi, jelas bagi kita, khususnya teman SMA, tentang inti yang harus kita lakukan dalam berbagai penilaian tadi. Bagaimana menurut Ibu? Betul, Marina. Jadi secara umum memang demikianlah bentuk-bentuk penilaian yang sekarang ini digunakan di dalam pembelajaran. Baik teman SMA, demikianlah diskusi kita kali ini terkait penilaian. Selamat menyaksikan serial video penilaian produksi Direktorat SMA. SMA, maju bersama, hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.